Halo semuanya, hari ini saya akan membahas sesuatu yang menjadi dasar dari seluruh kehidupan berbangsa, yaitu konsep dan tujuan negara. Negara bukan sekedar simbol kekuasaan atau sebidang tanah dengan batas wilayah. Negara adalah hasil ciptaan manusia, sebuah sistem sosial dan politik yang dirancang untuk mengubah kekacauan menjadi keteraturan, serta perpecahan menjadi kebersamaan. Menurut Aristoteles, manusia adalah zoon politikon, makhluk yang secara alami hidup dalam komunitas politik. Dari pandangan ini, negara dapat dipahami sebagai bentuk tertinggi dari organisasi manusia yang diciptakan bukan hanya agar manusia bisa bertahan hidup, tetapi agar dapat hidup dengan baik. Berabad-abad kemudian, Max Weber menjelaskan bahwa negara adalah lembaga yang memiliki monopoli atas penggunaan kekuasaan secara sah. Artinya, hanya negara yang berhak menegakkan hukum dan ketertiban, bukan untuk menindas rakyat, tetapi untuk menjamin keadilan dan stabilitas. Sementara itu, Benedict Anderson, seorang pemikir modern, menggambarkan negara sebagai komunitas imajiner, kumpulan manusia yang mungkin tak pernah saling bertemu, namun merasa memiliki rasa kebersamaan, tujuan, dan nasib yang sama. Dari ketiga pandangan ini, dapat kita pahami bahwa negara bukan hanya alat kekuasaan, melainkan juga kesepakatan sosial untuk hidup bersama secara tertib dan bermartabat. Sebuah negara berdiri di atas 4 unsur utama: penduduk, wilayah, pemerintahan, dan kedaulatan. Penduduk memberi negara jiwanya, mereka adalah tujuan utama keberadaan negara. Wilayah memberi ruang bagi negara untuk hidup dan berkembang. Pemerintah memberi arah dan organisasi agar kehidupan masyarakat berjalan teratur. Dan kedaulatan memberi negara kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri tanpa campur tangan pihak lain. Keempat unsur ini tidak dapat dipisahkan karena satu sama lain saling melengkapi dan menopang keberadaan negara. Tujuan negara bersifat dinamis, artinya terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Dalam pemikiran klasik, tujuan utama negara adalah keamanan, ketertiban, dan keadilan. Keamanan berarti melindungi rakyat dari ancaman, baik dari luar maupun dari dalam negeri. Ketertiban menciptakan kestabilan agar masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan damai. Dan keadilan memastikan bahwa kekuasaan digunakan secara benar, serta semua warga negara setara di hadapan hukum. Namun, pada abad ke-21, tujuan negara tidak berhenti di situ. Negara juga harus menjamin kesejahteraan pembangunan, berkelanjutan, kelestarian lingkungan, dan partisipasi masyarakat. Kesejahteraan berarti negara berperan aktif meningkatkan kualitas hidup rakyat melalui pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang adil. Pembangunan berarti kemajuan yang tidak hanya dinikmati segelintir orang, tetapi seluruh lapisan masyarakat. Lingkungan berarti negara bertanggung jawab menjaga alam dan sumber daya agar dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Dan partisipasi berarti rakyat memiliki suara dalam proses pengambilan keputusan, karena negara sejatinya adalah milik bersama, bukan milik penguasa. Di Indonesia, hal ini tercermin jelas dalam pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan tujuan negara melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam perdamaian dunia. Tujuan ini menggambarkan cita-cita negara yang tidak hanya memerintah, tetapi juga memelihara dan memberdayakan rakyat. Kadang kita berharap negara berjalan sempurna, tanpa masalah, tanpa kebingungan, tapi kita lupa negara bukan mesin. Dia hidup dari manusia. Selama masih ada yang mau peduli, yang mau jujur, yang mau berbuat meski kecil, negara ini belum kalah. Karena pada akhirnya negara bukan soal siapa
siapa yang paling berkuasa, tapi siapa yang paling bertanggung jawab. Jadi ya, teruslah jadi warga yang sadar, bukan yang sekadar ada. Itu saja. Terima kasih sudah menonton.